Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel YouTube-nya Mas Montor. Kali ini Mas Montor akan membahas seputar review Honda Tiger sebelum ganti rantai keteng dan setelah ganti rantai keteng. Perbedaannya apa? Kondisi mesin standar, setelan karbu jos, setelan klep jos, yang pertama saya akan membahas sebelum ganti rantai keteng ya. Yang saya rasakan dari dulu waktu beli motor baru Honda Tiger baru, ini kan motor saya beli baru dulu ya. Baru itu rasa-rasanya saat menghidupkan mesin itu lebih mudah. Yang kedua, setelah waktu kita memasukkan gigi persneleng itu lebih enak, truk masuknya itu gampang karena koplingannya itu mungkin masih presisi ya, karena rantai ketengnya masih, jadi tenaga yang mengalir masih presisi. Yang selanjutnya, yang nomor 3 itu saat masuk gigi 1 dulu waktu masih baru itu lepas kopling setengah udah mesin motor itu jalan dan mesin nggak mati, nggak cengeng gitu, nggak mati. Nah, setelah dipakai sembilan tahun, suara mesin juga pastinya jadi kasar ya, jadi lebih kasar. Beda sama sebelum maksudnya waktu masih baru itu suara mesin tuh cenderung lebih halus, getarnya nggak terlalu. Begitu rantai keteng udah mulai molor, suaranya mesinnya cenderung lebih berisik dan getarnya juga lebih terasa ya, tapi lebih berisiknya itu yang lebih dominan. Nah, setelah dipakai 9 tahun, di selah itu agak mulai berbeda rasanya, agak kurang langsung jreng gitu ya, 2 kali atau 3 kali baru hidup, terutama pagi, karena efek molornya rantai keteng itu. Yang kedua, efek molornya lagi saat dimasukkan gigi persneleng itu agak lebih keras ya, mungkin karena tingkat kepresisiannya itu tadi mempengaruhi ya, gerak dari RPM mesin. Terus yang ketiga, setelah efek rantai keteng molor itu saat masuk gigi 1 dilepas kopling setengah itu dia mau jalan kalau digas, tapi kalau nggak digas dia mati. Sedangkan waktu baru atau rantai keteng masih belum molor, itu dimasukkan gigi, lepas setengah kopling itu nggak digas, dia bisa jalan. Nah, setelah rantai ketengnya molor, dia lepas kopling setengah, dia nggak mau jalan, mati. Dia mintanya digas, ditambah gas baru dia jalan. Nah, itu kira-kira kurang lebih yang saya rasakan perbedaannya
dari baru rantai keteng masih kenceng sampai kendor, rantai keteng kendor. Nah, perbedaan rasa-rasanya di mesin itu seperti itu. Di operasional lah, handling itu rasanya seperti itu. Nah, setelah 9 tahun ini saya ganti baru lagi kemarin, seperti yang di YouTube sebelumnya. Nah, itu kembali lagi ke seperti awal mesin baru. Getar mesinnya berkurang, suara mesinnya lebih halus, memasukkan gigi persnelangnya juga lebih mudah, pengosongan netralnya juga lebih mudah. Terus dimasukkan gigi 1,5 kopling, sekarang dia mau jalan, nggak perlu digas lagi, nggak mati-mati seperti saat sebelum ganti rantai keteng. Sekarang 1,5 kopling udah jalan sendiri tanpa digas, dengan setelan RPM 1600 lebih ya, langsamnya itu 1600 lebih. Jadi begitu. Mohon maaf ya, karena saya shooting sendirian dengan alat apa ala kadarnya ya. Tongsis murah, HP seadanya. Kira-kira begitulah review setelah mengalami mesin baru, terus rantai keteng udah mulai mulur, sampai rantai keteng ganti baru lagi. Itu yang saya rasakan itu seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang mengalami mungkin masuk gigi persnelengnya agak keras, terus suara mesinnya kasar tentunya, suara tek-teknya ada, terus setengah kopling dia mati, tanpa digas mati, sama selah-selahnya starter awalnya itu agak susah. Nah, itu salah satu penyakitnya ada di rantai keteng yang udah mulai kendor. Segitu aja ya reviewnya. Saya nggak bikin video panjang-panjang tentang bongkar pasang rantai keteng dan sebagainya, itu banyak lah di YouTube yang lain. Saya hanya menginformasikan review rasa setelah ganti rantai keteng baru. Rasa dari mulai beli motor baru, dari mulai memakan 9 tahun, dari mulai rantai ketengnya udah minta ganti, dan rasa setelah ganti rantai keteng, kira-kira begitu. Oke ya, mudah-mudahan bermanfaat. Banyak kurang atau lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gas war.